ada Allah Subhanahu. Selanjutnya ada ayat 261 yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta dari jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji lagi. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Itu yang beberapa penggalan ayat Al-Baqarah tadi yang mengingatkan kita tentang berinfak. Kami jadi ingat beberapa hari yang lalu Pak Ketua juga mengingatkan kita untuk berinfak untuk musola. Tapi kalau dalam hal ini sebenarnya berinfak itu ada sangat banyak hal, sangat sekali bentuknya. Bahkan anjuran untuk berinfak ini sendiri masuk dalam Al-Quran yang merupakan kalam yang telah ada sebelum Islam itu ada. Jauh sebelum itu ada. Itu sudah disebut infak. Betapa luar biasa. Dan berbuat baik tadi ya. Jadi kalau kita berinfak, maka Allah akan suka. Kalau Allah Tuhan kita sudah suka, apa yang kita minta dikasih? Seorang anak saja ketika dia membuat senang orang tuanya, yang minta apa juga yang dikasih? Baju baru, hadiah, sepeda baru, motor baru. Nah, tapi kalau anak itu masih SD, apa iya dia dikasih motor baru? Enggak kan? Yang terbaik adalah diberikan pada saat dia sudah bisa memiliki SIM atau sudah punya KTP dewasa ya. Jadi ketika kita berinfak, Allah senang, maka doa-doa kita insya Allah akan dijabahi. Kalau belum dijabahi, itu belum, bukan tidak. Dan kita harus berhusnudzon, jangan berhusnudzon wah kita sudah berinfak kita dikasih. Itu ditahan. Mungkin akan dikasih saat waktunya tepat, atau dikasih saat manfaatnya bisa berlipat-lipat daripada dikasih kasih. Seperti yang telah disampaikan dulu ya, bahwa doa itu bisa jadi dikabulkan saat itu juga, atau bisa jadi ditunda di kemudian hari menunggu saat yang tepat. Atau kalau doa itu tidak dikasih di dunia, maka diganti dengan berlipat-lipat dan lebih baik nanti di akhirat. Jadi berbaik sangkalah kepada Allah. Kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah bahwa doa-doa kita akan dikabulkan. Dan salah satu tawasul, salah satu jalan untuk meraih Tuhan itu adalah dengan berinfak, salah satunya. Fungsi infak itu sangat banyak sekali. Kalau kita berinfak bagi masyarakat untuk orang-orang miskin, kita bisa membantu saudara-saudara kita. Kita berinfak untuk jalan raya, untuk jalan RT kita juga bisa merasakan manfaat. Atau kalau tidak, Allah sendiri menjanjikan bahwa orang yang berinfak seperti menanam sebiji padi. Satu benih padi bisa menumbuhkan 7 batang. Dari 7 batang itu masing-masing batangnya ada 100 butir. Jadi berapa dapatnya? 700. Kalau ibaratnya kita kerja sehari digaji dengan gaji 700 hari. Betapa nikmatnya gitu. Kita kerja sebulan digaji dengan gaji 700 bulan. Kita dapat gaji 13 14 dia senang banget kan? Nah, ini 700. Ini sudah janji dan ada di Al-Qur'an, tidak mungkin tidak ditepati. Pernah suatu saat ada sahabat yang datang ke Rasulullah. Dia bilang, "Ya Rasulullah,
karena adanya ayat itu saya infakkan 1 ekor kerbau saya yang di hidungnya ada tali. Lalu Rasulullah menjawab, baiklah, atas infak ini nanti di akhirat Allah akan menggantinya dengan 700 kerbau yang di hidungnya ada tali. Ada klausulannya. Dia menginfakkan kerbau yang ada talinya, maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan kerbau juga yang ada talinya itu. Dengan begitu bisa jadi kita menginfakkan barang yang buruk walaupun masih bisa dipakai, ya nanti dapatnya kita juga buruk juga. Itu satu perumpamaan. Tapi kalau kita walaupun dia sedikit tapi dengan sangat ikhlas, karena itu dinilai, kalau Allah menilai dengan dari nilainya, bukan dari nominalnya. Seorang yang kaya punya harta 1 miliar, dia menginfakkan 1 juta atau 100 juta, itu masih lebih besar yang orang memiliki uang 100.000 tapi dia infakkan 50.000, nilainya 50%. Kalau yang memiliki 1 miliar tadi nilainya hanya 10%, 100 juta. Jadi jangan menunggu berpunya atau memiliki untuk bisa berinfak. Justru ketika kita sedang tidak berdaya, kita sedang tidak berpunya, apapun kepemilikan kita infakkan, insya Allah akan mengganti dengan yang lebih besar dengan yang sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Dan itu sudah banyak yang membuktikan. Di sisi lain selain infak ada sedekah. Kalau sedekah ini lebih luas lagi pemaknaannya ya. Tidak hanya tentang kata, bahkan senyum kita itu adalah sedekah. Kita berbuat baik itu adalah sedekah. Kita menyingkirkan duri di jalan itu adalah sedekah. Nah, sekarang kita lihat alangkah banyaknya pekerjaan kita sehari-hari yang bahkan wajib kita lakukan di luar ibadah. Itu yang sebenarnya ketika kita maknai bisa berarti sedekah juga. Nah, itu kalau menurut saya satu kerugian jika kita tidak meniatkan itu sebagai sedekah. Kita dituntut untuk apa? 5S. Senyum, salam, sapa, sopan santun, itu tuntutan. Kalau kita melaksanakan itu demi pekerjaan, ya sudah, kita dapatnya gaji, selesai. Tapi kalau kita niatkan itu juga sebagai sedekah, sebagai ketaatan kepada Allah, maka kita akan mendapatkan nilai sedekah. Semoga kita diberi kesabaran dan keikhlasan atas apa yang kita lakukan. Kesabaran itu ada 3. Yang pertama, kesabaran dalam menerima pukulan pertama. Maksudnya musibah. Ketika kita dapat musibah, kita masih tetap tenang, tetap berpikir jernih, itu namanya kesabaran. Yang kedua, bersabar dalam melakukan ketaatan. Kita setiap hari melaksanakan salat 5 waktu, itu termasuk kita sabar. Terus menerus melakukan salat 5 waktu. Bagi kita gampang, tapi bagi saudara-saudara kita yang dari luar, itu bisa jadi berat juga. Akhirnya apa? Salatnya bolong-bolong. Entah berat karena pekerjaan, aktivitas sehari-hari, atau karena kondisi mental. Karena mereka sendiri merasa berat melakukannya. Sedangkan yang terakhir adalah bersabar dalam menolak kemaksiatan atau tidak melakukan kemaksiatan. Bagi kita yang berada di lingkungan kita sekarang, insya Allah kita dipermudah. Tapi di lingkungan lain, di lingkungan narkoba misalnya, di lingkungan yang lain, bahkan mungkin di meja yang mewah di sana, di ibu kota, sangat susah untuk menolak kemaksiatan, korupsi misalnya. Ketika satu golongan korupsi, dia nggak korupsi sendiri, dia akan dilempar dari pekerjaan. Nah, akhirnya mau nggak mau ikut korupsi, kasihan. Jadi sabar di sana lebih berat daripada sabar. Sabar dan ikhlas. Ikhlas itu artinya kita hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita
terus harus menolak imbalan, bukan. Ibadah yang sesuai seperti pekerjaan kita gaji, itu adalah ibadah yang sesuai. Kita ikhlas artinya kita melakukan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya dengan imbalan yang pas. Selain itu hanya mengharap ridho Allah, bukan mau menjilat atau mencari nama baik atau apa, mau menunjukkan inilah aku pekerjaanku ternama dan sebagainya. Itu artinya sabar dan ikhlas. Jadi ikhlas itu pun bukan berarti tanpa imbalan. Kita nggak boleh, kalau kita menerima imbalan berarti kita nggak ikhlas, bukan. Tapi imbalan sesuai dan tidak riak, tidak takabur. Demikian mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon diingatkan besok atau nanti.